Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku akan membuat piscok panggang. Di sini aku menggunakan pisang kepok ya teman-teman. Tuh, bagaimana caranya? Cek di sini. Ayo kita mulai. Di sini aku sudah punya satu sisir pisang kepok yang sudah matang seperti ini ya teman-teman. Yuk kupas pisangnya. Lalu belah pisang menjadi 4 bagian begitu. Nah, seperti ini. 6 buah pisang untuk satu resep. Ini aku membuatnya banyak begitu ya. Lanjut, di sini sudah ada bahan A, tepung, garam, minyak, air, telur. Yuk, sekarang aku akan sebutkan bahan-bahannya. 180 gram tepung terigu protein sedang, 50 gram minyak sayur, 75 gram air, 1 butir telur, 2 gram garam. Nah, sekarang kita mulai. Ini untuk bahan A ya, mulai dulu. Nah, aku masukkan ke dalam mangkok mixer gini. Tepung sudah masuk, kemudian air, lalu garam, telur sudah, kemudian minyak. Nah, semua bahan sudah masuk. Kemudian ini aku akan on-kan ya mixernya untuk kita aduk. Diaduk sampai ini tuh ya proses menggumpal, kemudian menjadi adonannya kalis gitu seperti ini ya. Sudah, lalu matikan deh ya. Sekarang aku akan angkat untuk taruh di meja gitu. Nah, sudah, sekarang aku ini adonannya rapi-rapihkan ya, supaya yang jelek, bagian jelek-jelek tuh di dalam begitu. Nah, putar-putar supaya ya terbungkus gitu. Sudah selesai, taruh di pinggir, kemudian tutup selama 30 menit ya. Sambil menunggu 30 menit, sekarang aku akan membuat adonan B. Ini adalah bahan B, 140 gram tepung terigu protein rendah. Di sini aku membuatnya banyak ya teman-teman. Jadi aku kasih resep ke kamu hanya satu resep saja. 60 gram minyak sayur. Yuk, sekarang kita mulai bahan B-nya. Yuk, masukkan ke dalam, ini bekas tadi ya. Masukkan ke dalam mangkok tepung terigu protein rendah. Lalu masukkan minyak sayur. Ini tuh separuh dulu, sedikit-sedikit, takutnya nanti kalau terlalu banyak bisa kelembekan atau gimana gitu ya. Jadi sedikit-sedikit dulu teman-teman. Kalau memberi minyak, jika sudah cukup bisa dapat dipulung ya sudahlah, berhenti begitu. Tapi kalau masih kira-kira belum bisa dapat dipulung gitu ya, sampai bisa dipulung seperti ini nih contohnya ya, sudah deh, hentikan. Lanjut mengaduk sampai adonan tuh kalis. Nah, sekalis ini sudah cukup. Sudah, kemudian adonan aku timbang ya. Timbang ini kira-kira hasilnya berapa. Lalu aku akan bagi menjadi 24 keping begitu nantinya. Jadi aku biar tahu ini jadi berapa, nanti gampang untuk membaginya begitu teman-teman. Nah, ini adalah adonan B, disebutnya adonan minyak ya teman-teman. Kita timbang ya, satu butiran itu beratnya kira-kira 15 gram begitu teman-teman. Lalu aku akan bulatkan ya, pokoknya dibentuk bulat lah, karena ini untuk nanti sebagai bahan isi. Sudah jadi, sekarang ini aku sisihkan. Nah, sekarang aku tampung di sini ya. Lakukan untuk ke semua adonan. Nah, bahan selanjutnya ini adalah bahan isi ya. Ini tuh sudah ada coklat. Nah, ini dia bahan berikutnya, 1 pak coklat batangan yang sudah dipotong-potong sesuai jumlah adonan begitu ya. Kemudian ada pisang kepok yang sudah dipotong-potong, karena tuh aku membuatnya banyak, jadi semua serba banyak. Tapi kalau membuatnya cuma satu resep, jadi semuanya cuma 24 keping saja. Tapi karena ini aku 3 kali resep begitu. Yuk, sekarang kita ke adonan ya, ke adonan yang A atau adonan kulit. Setelah didiamkan kurang lebih 30 menit, maka adonan ini akan menjadi elastis seperti itu. Yuk, sekarang kita mulai timbang. Sebelumnya kita potong dulu ya, supaya lebih mudah gitu kalau menimbang ya, sepotong demi sepotong gitu nimbangnya. Jadi bahan ini ya ditimbang sesuai dengan jumlah
adonan lemak tadi. Jadi adonan lemak 24, tentu adonan kulitnya ini 24 juga. Nah, seperti ini dibulat-bulatkan dulu ya sampai tuh rapih gitu. Ya, setelah jadi nih udah bulat, lalu sisihkan deh. Lakukan hal yang sama untuk ke semua adonan gitu. Nah, kalau kepengen adonannya lebih halus, kita lakukan di alas meja, ini lebih halus teman-teman daripada di tangan. Nah, sudah hasilnya seperti ini ya. Lakukan untuk ke seluruh adonan. Kalau sudah selesai, kita tutup deh. Sekarang diistirahatkan adonannya ya selama kurang lebih 10 menit. Nah, 10 menit berlalu, kita buka. Lalu ambil satu keping adonan A ya, lebar-lebarkan seperti ini. Kemudian diisi ya dengan adonan B ya. Ini adonan lemak diisi ke adonan kulit. Yuk, isi. Nah, seperti ini ya, kanan dan kiri. Nah, yang kanan ini masukkan ke yang kiri. Begitu. Jadi rekatkan ya, pokoknya rapi-rapihkan, jangan sampai melejit ya, harus rapi seperti ini ya teman-teman. Tuh seperti ini. Nah, dijepit-jepit gitu. Tuh pokoknya usahakan jangan sampai adonan lemaknya itu keluar begitu ya. Nah, rapi seperti ini kan. Kita cubit. Cubit sampai ini tuh kan kayak mengunci lah istilahnya ya. Kemudian kita ke kanan atau ke kiri kan, pokoknya ditutup lah. Sudah ditutup kan rapi seperti ini, lalu kita tekuk. Sudah rapi, sudah ya. Sekarang ditelungkupkan ya di alas begitu. Lakukan untuk ke semuanya. Nah, sudah selesai semuanya, kemudian ditutup kurang lebih ya kira-kira 10 menit begitu. Sudah 10 menit berlalu, bukalah. Lalu ambil adonan satu keping. Kemudian ini ada satu alat tongkat, kemudian kita akan gepengkan ini adonannya ya, gepengkan memanjang begitu, memanjang ya, atas atau bawah atas pun boleh, intinya memanjang begitu. Nah, seperti itu ya. Sudah jadi kan. Nah, turunkan adon yang paling atas, lipat ke tengah, yang paling bawah di atas ya, seperti itu. Nah, kayak model melipat baju gitu ya. Ya seperti ini caranya. Lalu geser ya seperti itu. Dilindas sekali ya ke bawah, seret begitu, sekali ke atas, seret. Nah, seperti itu kan jadi memanjang. Lakukan hal yang seperti sebelumnya. Nah, boleh atas dulu, boleh bawah dulu, terserah deh, pokoknya modelnya kayak gitu, kayak membuat pastry lah intinya seperti itu. Nah, sudah jadi seperti ini, kita pindahkan ya, jangan di sini. Nah, seperti itu, digeser lah ya. Dan lakukan juga untuk ke seluruh adonan gitu ya teman-teman. Singkat cerita, sudah kelar ya semuanya. Lanjut, ambil satu keping adonan. Sekarang adonannya aku akan tipiskan ya, setipis mungkin ya. Pertama seperti ini nih, bawah atas, kemudian ya geser. Lalu kita lindas lagi, bawah atas, lanjut seperti itu sampai sesuai dengan panjangnya pisang ya. Kalau misalnya kita sudah cukup untuk satu pisang ya, untuk panjangnya pisang ya, sudah dihentikan ya. Ini tuh walaupun tipis ya, asal kita hati-hati tidak akan terkoyak gitu ya teman-teman. Tapi kalau nanti lama-lama jadi terkoyak, berarti bawahnya harus ditaburi tepung ya teman-teman. Ini untuk pertama tidak perlu pakai tepung karena tidak lengket, tapi nanti kalau lengket ya taburkan tepung saja. Nah, sekarang sudah tipis ya, aku ambil satu potong pisang. Lanjut ambil juga satu potong coklat batangan. Coklat dan pisang sudah di tangan, rapihkan seperti ini ya, pastikan supaya tuh mereka bersatu nantinya ya. Ya sudah, lalu kita taruh deh ya di atas adonan kulit yang sudah jadi. Kemudian kita cubit ini adonannya, cubit. Pokoknya diangkatlah dari alas ya, pelan-pelan supaya tidak tertinggal. Nah, tutup lalu lipat, rapi-rapihkan ya, lipat satu lagi, lipat lagi ya, lipat lalu tekan sedikit. Ini jangan sama ya teman-teman, harus ada benyok atau bengkok ya, pokoknya jangan ada sama pokoknya. Nah, seperti itu, seperti melipat kado lah ya. Jadi kalau nanti sama bentuknya,
coklatnya tidak tertutup. Jadi supaya coklatnya tertutup, yaitu salah satunya harus kayak bahannya itu harus diserongkan. Nah, kita gulung ya. Sudah. Nah, jadi ini tuh tidak perlu menggunakan rekatan ya, hanya dirapi-rapikan saja seperti ini. Nah, dan nanti kalau kita merapihkan di atas loyang, bagian yang barusan itu, bagian yang terbuka harus kita tindih ya, taruh di bagian dasar loyang. Yuk kita siapkan di atas loyang. Nah, ini loyang sudah dialasi dengan kertas anti lengket ya, supaya yuk sekarang kita susun ya di atas loyang. Nah, sebelum nyusun pastikan lagi bagian yang sambungan kita taruh di paling bawah loyang ya, jangan celentang tapi ditelungkupkan seperti ini. Taruh di paling bawah loyang ya, jangan celentang tapi ditelungkupkan seperti ini. Ini tujuannya supaya mengunci, supaya coklatnya tidak beleber ya, begitu. Nah, seperti ini. Nah, semuanya sudah tersusun di loyang. Kemudian ya panaskan oven ya dengan suhu 200 dengan durasi waktu 35 menit. Nah, sekarang sudah masuk ke dalam oven ya. Kita panggang selama kurang lebih 35 menit. Jeng jeng, 35 menit kemudian sudah deh matang. Keluarkan dari oven tuh. Dan inilah dia hasilnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian dipotong sesuai selera kamu, mau dipotong 2, di sini aku dipotong menjadi 2 seperti ini, dan sudah deh jadi. Nah, seperti itu penampakannya teman-teman, dan inilah dia hasilnya. Jeng jeng, sekarang mari kita icip-icip. Nah teman-teman, yuk selamat mencoba. Bismillah. Enak. Dan kulitnya ini berlapis-lapis gitu loh, tidak alot, dijamin krepes-krepes gitu. Pokoknya sedap. Serpih-serpihan gitu, mantap. Dan selamat mencoba. Terima kasih untuk yang sudah nonton, sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah. Lanjut makan.